Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget, di mana hari ini kita akan ngebahas satu barang yang cukup menarik. Ini adalah controller atau gamepad dari SteelSeries dengan nama Nimbus Plus yang cukup eksklusif karena di sini terlihat ada made for iPhone, iPad, iPod, Mac, iMac, Apple TV, dan semua barang Apple lainnya. Jadi harusnya dari top down kalian bisa lihat untuk penampakannya ini dari desainnya kurang lebih begitu. Dapat sebuah controller dan juga sebuah holder. Gue mau bilang hands-on mulu kalau holder ini. Dan di sini gue juga bawa ada Xbox One yang Cyberpunk dan juga PS4 yang The Last of Us 2. Jadi biar ada temennya gitu ngomongin controller. Ini ada iPhone gue di sini juga buat nanti dites. Oke? Jadi bagian atas ada tulisan Nimbus Plus doang, bagian bawah biasa bacotan-bacotan yang panjang. Bagian samping ini dikasih lihat ada Apple Wireless di sana. Jadi ada tulisan Apple Wireless, range-nya 12 meter, technical D-pad, clickable, half Hall effect magnetic, 50 hours, lightning, untuk chargernya, iPhone mount, beratnya dan dimensionnya. Jadi ini compatibility-nya. Jadi kalau handphone kan nggak ada di sini, ya sudah berarti handphone tidak bisa dipakai untuk barang ini ya. Jadi iPhone 5 tidak ada, iPhone 4 tidak ada ya. Terus bagian belakang kalian akan melihat penampakan dari desainnya dan juga si holdernya dan juga joysticknya bisa diklik, D-pad-nya tactile. Charge baterainya 50 jam, 30 hours of play on a single charge, so you won't need to worry about running out of power. Jadi ini harusnya udah aman banget. Terus kenapa dia tulis 50, ini 30? Itu. Included Nimbus dan iPhone mount. Mungkin 50 itu kalau ada standby-nya. Kalau main doang tuh 30 full iPhone mount. Jadi kita akan langsung unboxing aja. Jadi ini dibuka. Dan tentu saja sudah dibuka ya. Jadi karena kemarin kan gue dari ketemu orang dari SteelSeries itu udah langsung dikasih coba. Gue udah tahu. Cuman videonya emang agak telat. Oke, seperti biasa warna orange sebagai warna kebanggaan dari SteelSeries for Glory. Dibuka lagi, anjay, ada styrofoamnya banyak biar aman. Ini adalah controllernya, nanti kita akan bahas dari sisi desain. Dibuka lagi, kalian dapat iPhone mount-nya yang bisa dikecilin begini. Terus dibuka lagi, ada manual. Jadi manual itu kayak cuman ngebahas cara connect-nya dan bla bla bla. Cukup lengkap, nggak ada stiker. Jadi ya udah itu doang. Oke, ini kita taruh ke bawah. Oke, pertama kita akan mulai dari sisi desain dulu. Dari sisi desain ini kalau kalian nggak langsung mirip banget sama Xbox controller. Cuman kalau kalian bandingin side to side, dia itu lebih kecil. Jadi kayak ada space di sini kan. Jadi kayak walaupun dia punya form factor yang kurang lebih sama, yang agak manjang, tapi dia tuh agak masuk, agak sempit. Jadi nggak segede ini untuk kurva sih, U-nya. Jadi kayak lebih kecil dan lebih compact. Dan ini kan sedikit lebih berat dan lebih firm karena dia ada baterai juga dan ini adalah orang yang sudah lama di dunia konsol. Ini juga sudah lama. Ini tidak segitu lama. Jadi acceptable di sana. Nah di sini dari desainnya kalian bisa ngeliat dia nggak punya grip karet tapi sebenarnya masih cukup oke. Feel plastiki tapi nggak build quality yang cheap. Jadi kayak masih ya harusnya not that cheap lah untuk build quality-nya. Untuk kliknya, untuk Joy-Con-nya dia berpindah ya. Joy-Con-nya gue anak Switch banget ya. Untuk, apa sih ini istilahnya? Apa sih? D-pad ya? Apa sih? Ini D-pad. Ini analog. Untuk analognya dia berpindah. Jadi agak susah ketika kalian mau nge-reach ke bagian sini karena ketahan sama analognya. Terus untuk kliknya itu masih, kurang lebih itu hampir sama sih. Cuman dia lebih agak keras, dia lebih jauh. Ininya klikinya gue demen banget tactile-nya. Jadi kayak ada feedback-feedbacknya. Kalau ini kan agak nggak sekliki itu. Terus button home untuk connect sebenarnya kalau klik home dia nggak balik entah kenapa. Mungkin bisa berguna di Mac sama di Apple TV. Ada menu dan ini titik-titik ini kalau gua klik tuh kayak bisa buat ngerekam. Jadi mungkin beda platform, beda guna ya. Terus dari atasnya R1-nya itu lebih gede, kalau ini kan lebih kemanjang, ini tuh lebih gede. Kalian bisa lihat nggak sih? Gue tahu deh hitam nggak kelihatan, terusnya kelihatan jatuh. Nah itu kayak lebih gede. Terus ini juga beda feel-nya. Ini lebih jauh feedback. Lebih jauh travel distance-nya, ini lebih pendek. Nah, di belakang juga kalian lihat dua lubang. Ini dua lubang ini bukan aksesoris ya, tapi untuk buat si mount dari SteelSeries-nya. Dan ini untuk baterainya dan ini untuk connectivity-nya harusnya. Dan untuk ngecasnya itu pakai Lightning, jadi semuanya itu satu ekosistem. Nah, untuk connect-nya itu gampang banget sebenarnya. Jadi mungkin kita akan colok dulu. Ini kalian tinggal tarik dari belakang, dia ada kayak ini. Bisa didorong keluar untuk ngeluarin kawatnya. Sekalian masukin deh, kalian tekan. Agak keras sih sebenarnya, tapi gue rasa biar dia firm sih, biar dia nggak jatuh dan segala macam. Nah ini kan tinggal buka, kan tinggal masukin deh handphone kalian ke sini. Nah, jadi deh selesai. Jadi aman banget, walaupun agak goyang-goyang. Gue rasa ini bisa tekan lagi sih, biar lebih nggak goyang lagi. Bentar.
Jadi benar-benar keras banget gitu loh, kayak harus keras mungkin. Dan mungkin baik lagi ya ke handphone kalian yang beratnya beda-beda. Nah, jadi kayak atas bisa lihat gak? Atas nggak bisa lihat ya, ini cuma bisa lihat depan doang. Tuh, nggak ada masalah kan? Jadi kayak harusnya udah cukup kuat. Untuk connect-nya karena gue udah connect, harusnya udah nggak ada masalah. Maksud gue nggak masalah adalah udah cepet. Karena kalau kalian nyalain, nih contoh gue ke mana setting ya? Setting, oh Bluetooth. Nih kalau gue nyalain, itu di Nimbus Plus ya itu akan langsung connect sih. Mana Nimbus Plus gue? Connect gue terlalu banyak, ini Nimbus Plus. Nah, jadi langsung connected. Jadi benar-benar untuk konektivitas nggak ada masalah. Cepet banget. Kalau di forget tuh, nih contoh gue forget, nah dia akan langsung minta pairing, jadi bukan tipe yang kayak apa ya, harus masuk ke Bluetooth dulu dan segala macam, tapi dia akan langsung minta untuk pair. Nah selain itu sekarang gue bahas untuk like bar-nya ini tuh kayak lebih ke kontrol 1, 2, 3, 4, jadi biasa di satu, tapi kalau kalian klik bagian belakang untuk masa baterainya, akan ada terlihat 2 baterai, dan itu mengindikasikan baterainya masih ada 50% dari 100%. Nah yang pengen gue bahas itu kalau untuk masa main game gue gak ada masalah sama sekali. Tapi gue akan coba connect dulu deh. Karena ini biasa dia akan muncul tiba-tiba. Untuk masa main game gue gak ada masalah sama sekali. Jadi gue bisa main. Untuk game yang free itu ada kayak Fortnite, ada Sky, ada Oxenfree, Rayman Adventure, atau mungkin game-game arcade yang kayak SNK yang berantem-berantem, itu semuanya gak ada masalah sama sekali. Kalian tinggal connect, habis connect kan tinggal buka gamenya, nggak usah remapping dan segala macam, tinggal main. Cuma baik lagi, ini ada sebuah ketergantungan juga untuk kalian para mobile gamer yang mungkin cukup sultan untuk punya iPhone. Kan ada yang namanya Apple Arcade, dan di Apple Arcade tuh kalian punya beberapa game yang cukup menarik, yang diupdate beberapa kali sekali gitu kan, dimana salah satunya ada Oceanhorn. Nah Oceanhorn ini tuh salah satu game yang cukup menarik, dan itu bisa dimainkan dengan si controller ini tanpa masalah, karena MFI emang udah dedicated buat iPhone, iPad, Apple TV. Dan dengan Apple Arcade kan subscribe, kalian bisa kayak main di TV, mau main di iPhone, di iPad segala macam, asal satu akun dan nggak masalah. Cuman karena gue lagi lebih tepatnya udah nggak main game di mau handphone, jadi gue udah nggak subscribe dan gue nggak bisa ngasih kalian demo untuk hal itu. Oke? Selanjutnya yang pengen gue bahas itu adalah kelebihan terbesar dari si SteelSeries ini. Karena dia itu punya baterai 5000 mAh, yang berarti bisa bertahan cukup lama, dan gue lebih ngerasa dia itu mengejar ke arah portabilitas karena dia itu ringan, nggak ada baterai di dalam, dan dia punya mount yang berarti kalian bisa kayak cuma begini, kalian bisa langsung main dimanapun kalian mau. Ini gue harus coba matiin dulu kayaknya, dia nyangkut kayaknya dari tadi. Gue nggak tahu gara-gara iOS 14 gue atau gimana. Pokoknya kalau dia tuh minta pair tuh langsung gitu. Nih gue coba nyalain ya, saya langsung minta pair di sini biasanya. Yuk, nah langsung pair, dan langsung connect, langsung bisa pakai. Jadi benar-benar sesimpel itu. Nah baik lagi kalau ngomongin baterai 50 jam, harusnya standby, jadi kayak 30 hours mungkin untuk permainannya. Dan gua rasa nggak ada masalah sama sekali di sana, karena itu udah handle 1 harian. Gua rasa nggak ada orang yang main 24 jam full juga, nggak ada masalah. Jadi bisa lah 2-3 hari baru kalian ngecas untuk bermain si SteelSeries ini. Cuman jadi masalah adalah sekarang gue bahas kesimpulan juga, karena di harga 1,5 sampai 1,6 juta ini, barang satu ini tuh cukup terbatas menurut gue. Dia itu hanya dedicated untuk Apple doang, dan MFI ini tuh cukup menjadi masalah karena gue rasa sertifikasi yang mahal itu ngebuat either harga dari SteelSeries Nimbus Plus ini harus naik banget, atau ya dia harus menggunakan build quality-nya dan gak sepremium yang lainnya. Dan gue rasa itu nggak cuma di SteelSeries Nimbus Plus, tapi semua MFI. Karena sejak iOS 13, Apple tuh ngeluarin support untuk si Xbox dan juga si PS4 untuk menjadi kontrol mereka. Yang berarti Xbox ini kalian bisa main game apa aja seperti yang tadi gue lakuin di Nimbus Plus tanpa ada masalah sama sekali. Dan Xbox ini bisa kalian pakai di PC, bisa kalian pakai di Xbox, dan apa ya, secara grip dan secara button, secara R&D dan everything, Xbox ini cukup menang banyak karena ya kita ngomong PS dan Xbox ya. Keduanya adalah brand yang udah lama di dunia konsol. Mereka udah beradaptasi dengan cukup lama, sedangkan SteelSeries mungkin bisa bilang anak barunya. Dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan kedua barang ini, gue akan sangat bingung dengan pasar dari si SteelSeries Nimbus Plus. Tapi gue akan coba menarik satu pasar di mana ini adalah untuk orang yang pertama portabilitas, udah semua dapat, bisa mount, connect cepet, main game gak usah remapping, gak usah ribet, dan emang pakai Apple doang karena dia nggak bisa ke brand lain. Itu hal yang cukup gue kurang suka, kenapa dia nggak bikin secara universal. Dan juga
yang memenangkan barang ini dibandingkan kedua hal ini adalah di bagian baterainya yang cukup lama. Jadi kayak ini bisa mungkin tadi dia bilang 30 jam hingga 50 jam, ini kayak cuma paling 10 jam, 8-10 jam. Jadi ya itu baik-baik lagi. Kalau emang kalian mencari itu dan kalian emang nggak peduli dengan nggak ada peduli dengan PC, nggak peduli dengan Android, mungkin ini bisa menjadi sebuah pilihan buat kalian karena sebenarnya dari build quality mungkin ini bisa menjadi MFI terbaik karena dengan harga premium range dan kita tahu SteelSeries juga sebenarnya bukan kalau ngeluarin barang bukan sesuka hati dia gitu kan, punya R&D dan segala macam. Gue cukup percaya ini kan menjadi salah satu MFI terbaik. Cuman dengan adanya iOS 13 tadi yang gue nggak tahu kenapa harus dibikin eksklusif MFI terus ada iOS 13, ini menjadi sebuah dilema yang cukup besar aja. Ya itu aja yang bisa gue bahas dari si SteelSeries Nimbus Plus ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets. Gue di Jordi Nardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.